Sok, yang ketiga aja dulu, lampunya mati katanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran hari ini lancar ya. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Semuanya siap? Sebelum mulai pelajaran matematika hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi korespondensi satu-satu. Tapi sebelum mulai belajar, kalian pastikan dulu jaringan di rumah kalian kuat ya, agar materi yang Ibu sampaikan tidak terputus-putus. Nah, kemudian apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu izin share screen ya. Oke. Sudah terlihat? Anak-anak? Terlihat, Bu. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi korespondensi satu-satu. Adapun kompetensi dasar dan IPK pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasarnya bagian 3.3 yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Adapun IPK pada pertemuan kali ini adalah 3.3.8 yaitu menemukan ciri-ciri korespondensi satu-satu berdasarkan permasalahan yang diberikan. Kemudian IPK 3.3.9 yaitu menentukan banyaknya kemungkinan fungsi korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan. Dan 4.3.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, diharapkan kalian dapat yang pertama menemukan ciri-ciri korespondensi satu-satu berdasarkan permasalahan yang diberikan, kemudian menentukan banyaknya kemungkinan fungsi korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan dengan benar, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu-satu dengan benar. Kemudian untuk materi sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi, domain, kodomain, dan range. Apakah ada yang masih ingat pengertian dari fungsi, pengertian dari domain, kodomain, dan range? Saya, Bu. Oke, Rahma, coba Rahma, apa itu pengertian dari fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Kemudian, kalau domain, kodomain, range masih ingat Rahma? Ingat, Bu, kalau domain adalah daerah asal, kalau kodomain adalah daerah kawan. Ya. Kalau rank adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan, Bu. Oke, bagus sekali Rahma. Jadi pada hari ini materi kita berhubungan dengan materi sebelumnya ya. Kita akan belajar kembali tentang domain, kodomain, dan range. Nah, selanjutnya adapun contoh korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari yaitu himpunan pasangan ibu dan bapak kita, kemudian himpunan pasangan ibu dengan anak pertama, atau himpunan nama dan nilai ulangan, dan lain-lain. Masih banyak sekali contoh korespondensi satu-satu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah,
Untuk prosedur pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, kalian dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang diberikan dan diskusi secara kelompok, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi, selanjutnya latihan melalui Google Form dan bersama-sama membuat kesimpulan, dan terakhir Ibu akan memberikan tugas individu melalui quizzes ya anak-anak. Nah, untuk permasalahan yang ada di LKPD, di sini Ibu tampilkan. Nah, coba silakan Hendra, coba baca Hendra. Perhatikan gambar di atas. Sebuah komplek perumahan terdapat 3 buah rumah yang belum laku terjual dengan nomor 13, 17, dan 21. Kemudian datang 3 calon pembeli di mana tiap orang hanya boleh memilih 1 buah rumah. Gambarkan kemungkinan yang dapat terjadi pada situasi di atas dengan menggunakan diagram panah, dengan nomor rumah sebagai himpunan A dan calon pembeli sebagai himpunan B. Baik, nah ini permasalahan yang akan kalian kerjakan pada LKPD. Nah, sebelumnya tadi Ibu lupa mengabsen kalian. Apakah di kelas ini semuanya hadir? Hendra, Hengki, Widianti, Windy, Imam, Martin, Rahma, Wiwin hadir semua? Hadir, Bu. Oke, sebelumnya silakan kalian isi dulu link daftar hadir yang sudah Ibu kirim di chat ya. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1, Hendra, Hengki, Widianti, dan Windy. Kemudian kelompok 2, Imam, Martin, Rahma, dan Wiwin. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing dan akan Ibu masukkan ke breakout room ya. Nah, untuk durasi diskusinya, di sini ada 20 menit. Nah, yang dinilai pada hari ini adalah kerjasama kalian, keaktifan kalian, dan hasil dari diskusi kalian. Nah, di sini akan Ibu tampilkan LKPD pada hari ini. Tunggu ya, lagi loading. Ya. Nah, di sini ada di atas ada menuliskan nama anggota kelompok, silakan kalian isi. Kemudian ada tujuan pembelajaran, silakan dibaca dulu. Dan silakan kalian isi kegiatan 1 dengan menghubungkan tanda panah. Kemudian kalian isi pertanyaan di bawahnya berdasarkan permasalahan yang di atas ya. Nah, kemudian membuat kesimpulan, menentukan ciri-ciri dari korespondensi 1-1. Kemudian kegiatan 2 di sini, sama seperti permasalahan yang ada di PPT tadi, kalian akan menggambar kemungkinan yang dapat terjadi pada situasi permasalahan tersebut. Silakan dibaca dulu bersama kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu ya. Oke, diskusinya dimulai. Coba kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Hendra? Hengki, apakah ada pertanyaan? Bisa dijawab LKPD-nya? Bisa ya, semoga tidak ada masalah. Kemudian kelompok 2, Martin. Bisa menjawabnya, Imam? Halo. Iya, Bu. Duh, maaf. Jawabnya. Sementara. Apakah ada pertanyaan? Enggak, Bu. Masih dikerjakan, Bu. Lanjut ya. Nah, waktunya sudah berakhir. Selanjutnya, silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Coba kelompok 1, siapa yang berani menjawab, mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Silakan dikirim dulu jawabannya ke Ibu ya, nanti Ibu share screen. Iya, udah, Bu. Nah, untuk durasi presentasinya cukup 5 menit saja ya, Rahma ya. Ya, Bu. Oke. Pada kegiatan 1 itu kan menghubungkan negara dengan benderanya. Yang pertama itu Amerika Serikat,
pada bendera kami hubungkan pada bendera ketiga. Kemudian Malaysia pada bendera keempat, Indonesia pada bendera pertama, dan Thailand pada bendera kedua. Kemudian kelompok kami menjawab yang A. Sebutkan anggota domain dari diagram panah di atas, itu nama-nama negaranya Amerika Serikat, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Kemudian anggota kodomainnya itu bendera, gambar-gambar dari bendera Amerika Serikat, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Kemudian rank dari diagram panah di atas, itu gambar bendera dari negara Indonesia, Thailand, Amerika Serikat, dan Malaysia. Yang D, apakah jumlah anggota domain dan kodomain sama? Sama, yaitu sama-sama 4. Yang E, apakah anggota kodomain dan rank dari diagram panah di atas sama? Jawaban kami sama. Apakah ada anggota domain yang memiliki 2 pasangan di kodomain? Tidak ada. Apakah ada anggota kodomain yang memiliki 2 pasangan di domain? Tidak ada. Bolehkah jika negara Thailand dihubungkan dengan tanda panah pada bendera pertama? Berikan alasan. Tidak boleh karena bendera pertama itu merupakan bendera negara Indonesia. Yang I, jika anggota domain ditambah 1 dan anggota kodomain tetap, apakah anggota domain tersebut memiliki pasangan kodomain? Jawaban kami tidak memiliki pasangan karena tidak mungkin satu bendera memiliki 2 pasangan di domain. Apakah mungkin satu negara memiliki 2 bendera? Tidak mungkin. Kemudian apakah mungkin satu bendera memiliki 2 negara? Tidak mungkin. Ya, Bu. Kemudian, apa beda permasalahan di atas dengan fungsi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Yaitu bedanya fungsi yang telah kami pelajari adalah memasangkan anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B, dan anggota himpunan B boleh ada yang tidak memiliki pasangan atau memiliki pasangan lebih dari 1. Kemudian yang kedua, apa saja ciri korespondensi satu-satu yang dapat kalian simpulkan dari permasalahan di atas? Yang dapat kami simpulkan yaitu jumlah anggota domain dan kodomain sama, anggota kodomain dan rank sama, memasangkan anggota himpunan A ke tempat satu anggota B, begitu juga sebaliknya. ya, bagus sekali, Rahmat. Terima kasih atas presentasinya. Untuk kelompok 1, apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama, oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan 2. Nah, selanjutnya silakan kelompok 1 presentasi perwakilan. Hendra, bisa Hendra? Ya, boleh, Bu. Ya. Nah, ini sebuah komplek perumahan terdiri dari 3 buah rumah yang belum laku terjual, yaitu nomor 13, 17, 21. Di sini kami gambarkan nomor 13, 17, 21 itu sebagai domain, sedangkan calon pembelinya itu sebagai kodomain. Nah, ini bisa seperti ini ya, ada beberapa kemungkinan gitu. Bisa nomor 13 itu untuk digambar yang paling atas ini, nomor 13 bisa dimiliki oleh calon pembeli ke-1, nomor 17 calon pembeli kedua, nomor 21 calon pembeli ketiga. Atau bisa juga nomor 13-nya calon pembeli ke-1, nomor 17-nya calon pembeli ketiga, nomor 21-nya calon pembeli kedua. Nah, ini kelompok kami buat ini menjadi beberapa kemungkinan. Di sini ada 6 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Jadi nomor 13 itu bisa dimiliki oleh calon pembeli ke-1, bisa oleh calon ketiga yang digambar bawahnya, dan bisa juga nomor 13 ini dibeli oleh calon pembeli ketiga. Baik. Nah, selanjutnya Hendra. Nah, jika rumah yang belum terjual tersisa 2 buah rumah dan mempunyai 2 calon pembeli, ada berapa kemungkinan yang dapat terjadi? Nah, kalau rumahnya hanya tersisa 2, artinya berarti tadi kami memisalkan si pembeli 3 sudah dapat rumah nomor 3. Nah, tinggal 2 rumah lagi, berarti yang rumah pertama, rumah kedua bisa dibeli oleh calon pembeli 1, ataupun nomor 2-nya, rumah nomor 2-nya dibeli oleh calon pembeli nomor 2. Nah, sehingga hasil diskusi kami itu menyatakan bahwa ini ada 2 kemungkinan gitu.
Ada 2 kemungkinan. Nah, selanjutnya kita melengkapi tabel berikut di bawah ya. Nah, banyak anggota himpunan A ada 2, banyak anggota himpunan B ada 2, maka banyak korespondensi 1-1 antara himpunan A dan B ada berapa? 2 juga. Ada 2. Kalau banyak anggota himpunan A ada 3, banyak anggota himpunan B ada 3, maka banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibuat ada berapa? Tadi kami ngitungnya 6. Ada 6. Iya, bagus sekali Hendra. Untuk kelompok 2, apakah ada jawaban yang berbeda terkait permasalahan yang kedua? Sama Imam? Sama Bu. Sama Bu. Sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tambahan. Tadi kita sudah belajar membuat beberapa kemungkinan fungsi korespondensi 1-1 yang dapat dibuat oleh 2 buah himpunan. Nah, tadi ini didapat kalau ada himpunan A 2 anggota, himpunan B-nya 2 anggota, maka banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibuat ada 2. Kemudian kalau banyak anggota himpunannya ada 3, maka banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibuat antara himpunan A dan B itu ada 6. Gimana kalau banyak anggota himpunan A dan B-nya ada 4, 5, dan seterusnya? Itu pasti banyak sekali kemungkinan korespondensi 1-1 yang dapat dibuat antara himpunan A dan himpunan B. Jadi kita harus menurunkan formula atau rumus dari pengerjaan yang sudah kita kerjakan. Nah, 2 itu kan didapat dari 2 dikali 1. Kemudian kalau 6 itu didapat dari 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga ini merupakan perkalian menurun ya, sesuai dengan banyak anggota himpunannya. Berarti kalau banyak anggota himpunannya ada 4. Bagaimana formula atau rumusnya? Ayo anak-anak. Kalau banyak anggota himpunan A dan B-nya 4, berarti apa yang dikalikan? 4 Kali 3. Kali 3, kali 2, kali 3 1. dikali 2 dikali 1. Begitu juga dengan banyak anggotanya ada 5, 6, dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan kalau himpunan A-nya ada sebanyak N, himpunan B ada beranggotakan N, banyak anggotanya sebanyak N, maka formula atau rumusnya adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai ke dikali 2 dikali 1. Nah, ini untuk simbolnya cukup kalian ketahui saja. Untuk simbolnya itu berarti N faktorial ya. N faktorial itu penulisannya bagaimana? Penulisannya itu ini akan kalian pelajari di bangku SMA nanti, N faktorial. Nah, seperti ini. N pakai tanda panah. Sekarang kita jawab pertanyaan di bawah. Banyak kemungkinan fungsi korespondensi 1-1 yang dapat dibuat dari himpunan A dan B yang anggotanya ada 5. Kira-kira ada berapa? Ada yang bisa? Imam? Bisa, Imam? Ya. Berapa ya? Ada berapa? 120. Coba. Berarti di sini apa yang di formulanya? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 3 dikali 2 dikali 1. Ada berapa 1. ini? 120. Iya, betul sekali. 120. Banyak sekali kalau kita mau gambarkan menggunakan diagram panah ya. Nah, untuk informasi tambahan, kemungkinan fungsi yang dapat dibuat dari 2 buah himpunan itu tidak berlaku untuk permasalahan yang hubungannya sudah jelas. Seperti tadi, seperti hubungan antara negara dengan benderanya, atau hubungan antara nomor rumah dengan pemiliknya, itu tidak bisa kita buat kemungkinan banyak korespondensi satu-satunya ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau membuat kesimpulan umum pada pertemuan pada hari ini? Saya, Bu. Oke, coba Rahma. Korespondensi 1-1 merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan himpunan B harus sama. Kemudian anggota kodomain dan rank juga sama, Bu. Iya, bagus sekali Rahma. Teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan?
Untuk rumus tadi, rumus banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk, dapat dibuat, ada apa rumusnya? Bagaimana rumusnya? Rumusnya N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dan seterusnya sampai dikali 2 dikali 1. Iya, bagus sekali Imam. Jadi itu rumus dari menentukan banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk dari dua buah himpunan. Nah, materi hari ini sudah habis. Bagaimana anak-anak semua pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Bisa, Atau Bu. ada yang belum paham? Silakan bertanya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bagaimana? Senang hatinya belajar hari ini? Atau ada yang ngantuk? Atau ada yang Ibu jelaskan kurang dipahami? Bagaimana? Silakan kalian isi refleksinya di Google Meet ya. Sudah Ibu kirim sebagai refleksi Ibu untuk memperbaiki pembelajaran Ibu pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya silakan kalian isi, kalian kerjakan soal berikut ini. Waktunya cukup 10 menit saja. Ya, silakan kalian kerjakan dan kirim ke WA Ibu ya. Sudah dikerjakan semua? Sudah, Bu. Oke, waktunya sudah habis, silakan dikirim langsung ke Ibu karena ini hasil pengerjaan ini akan Ibu masukkan ke daftar nilai. Nah, materi kita pada bab 3 ini sudah habis, jadi silakan kalian baca-baca kembali materi tentang relasi, tentang fungsi, dan fungsi korespondensi satu-satu. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan latihan terlebih dahulu, latihan-latihan soal dan penguatan materi. Nah, minggu selanjutnya baru kita ulangan harian ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi